Halo semua mahasiswa semester 5, kita bertemu lagi di pertemuan kedua, yaitu terkait dengan dimensi mutu. Kalau pada pertemuan pertama, kita sudah membahas terkait dengan manajemen mutu di fasilitas di kesehatan. Sudah saya terangkan sejarah siapa saja yang mendefinisikan mutu. Ada Bapak Crosby, ada Donna Bedian, ada Davis, dan lain sebagainya. Pada intinya, suatu mutu itu dinyatakan adalah suatu produk atau layanan kesehatan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pengguna harus sesuai dengan standar. Dan tentunya dengan standar tersebut harapannya dapat memberikan kepuasan atau keinginan dari pengguna. Sehingga pengguna puas. Kalau penggunanya puas, pasti akan kembali kepada Fasiankes. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan dimensi mutu. Nah, dimensi mutu memiliki berbagai kriteria. Yang pertama ada technical kompetensi. Jadi yang dimaksud di sini adalah para pemberi layanan, jasa maupun produk itu harus kompeten. Sudah saya singgung pada pertemuan pertama. Dan yang kedua, access to services. Jadi kemudahan dari para pengguna jasa atau produk kita itu untuk mengakses layanan yang kita berikan. Yang ketiga, efektif. Nah, efektif di sini adalah efektif dari waktu layanan yang diberikan, dalam komplain juga cepat, efektif dalam apapun, misalnya pengobatan, pengurusan administratif, dan lain sebagainya. Efisiensi dari segi biaya juga ya. Jadi kalau misalnya kualitasnya bagus itu wajar jika biayanya mahal. Tetapi jika kualitasnya di bawah standar dan biayanya mahal, tentunya itu menyebabkan pasien menjadi tidak puas. Yang ketiga, amenity. Jadi amenity itu kita tidak boleh meminta atau memungut biaya yang berlebihan, harus sesuai dengan standar. Yang berikutnya adalah interpersonal relation. Jadi kita sebagai PMIK ya harus menjalin hubungan interpersonal kepada pengguna. Kalau bisa itu akrab. Jadi kita merasa selalu akrab dengan pengguna dan akhirnya pengguna merasa nyaman dengan layanan yang kita berikan. Continuity. Jadi layanan itu secara berkelanjutan. Jika pengguna kita memberikan kritik, silakan itu kritiknya ditampung untuk sebagai bahan evaluasi diri. Dan yang terakhir harus safety. Segala layanan yang diberikan, mulai dari pengobatan, pemeriksaan, kemudian perawatan, serta adanya peresepan obat ataupun layanan itu harus aman, baik bagi pasien ataupun keluarga pasien. Nah, di sini yang tadi di pertemuan pertama kita sudah membahas piramida ya. Piramida itu terbentuk dari 3 hubungan antara segitiga, ada segitiga dari para pemberi layanan, ada segitiga para penerima, dan para pengelola. Nah, dari gambar di sini kita sebenarnya hampir sama. Cuman ini saya berikan gambaran terkait dengan manfaat mutu yang sesuai dengan standar. Nah, dari mutu yang bermanfaat tersebut harus bisa diterima oleh pasien. Meliputi ada aspek kepuasan, kesembuhan, ketepatan, kenyamanan, dan keamanan. Sedangkan dari aspek para tenaga kesehatan seperti PMIK harus melakukan pekerjaan dengan benar sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang kedua, kita sebagai tenaga harus bangga sebagai PMIK. Berikutnya harus meminimalisir adanya kesalahan atau kerusakan. Oleh karena itu, semua pekerjaan kita harus terstandar sesuai dengan SOP. Dan yang keempat, harus hemat waktu, harus melakukan kontrol waktu. Jangan sampai pekerjaan kita itu bertele-tele yang menyebabkan waktu terbuang boros, akhirnya tidak sampai sesuai dengan target. Dari segi manajemen di sini, pihak manajemen harus merubah cara pandangnya, bahwasanya orientasinya kepada pelanggan, yaitu kepuasan. Yang kedua, servicesnya atau layanannya harus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, jika ada komplain, maka segera diperbaiki dalam peningkatan mutu. Dan yang keempat, harus tetap menjaga nama baik, serta menjalin kerjasama dengan mitra dan karyawan.
Dan tentunya dari pihak manajemen ini, jika pasiennya itu meningkat, karyawannya itu juga puas, akan meningkatkan mutu sebagai investasi jangka panjang, sehingga efisiensi dari segala aspek. Dan yang paling terpenting, pihak manajemennya harus mendapatkan keuntungan. Jika rumah sakit kita beruntung, tentunya gaji kita di rumah sakit juga akan meningkat. Jadi dari aspek kesejahteraan itu juga harus diperhatikan. Nah, dari sini kita harus tahu bahwasanya dari produk itu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen dan terstandar. Tetapi di sini ada gap model of services quality. Dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, harus perlu diperhatikan ada gap atau ada kesenjangan. Yang pertama, kesenjangan dari aspek antara para penyedia pelayanan kesehatan dengan para pengguna. Yang pertama, yang di sini ada gambar ya, di gap 1 yaitu gap antara kesenjangan antara tenaga kesehatan dengan pengguna. Bahwasanya dari sini kita bisa melihat ketika pasien itu berekspektasi servicesnya atau layanannya itu bagus, pasti ada kesenjangan dari aspek biaya. Semakin bagus layanannya, tentu biayanya juga akan semakin mahal. Nah, itu akan menjadi kesenjangan juga. Yang kedua, bahwasannya ada kesenjangan dari aspek manajemen. Jadi yang berwarna pink muda itu dari aspek para penyedia layanan kesehatan. Para manajemen harus berfokus pada kepuasan pasien. Yang ketiga, ketika kita akan melakukan peningkatan suatu mutu, ketika ada peningkatan suatu layanan, kita harus menginformasikan kepada pasien. Nggak boleh ditutup-tutupi. Misalnya, apabila pasien itu menggunakan fasilitas kelas VIP, harus kita jelaskan secara detail bahwasannya akan ada perbedaan biaya dari segi visitasi dokter, kelas perawatan, fasilitas yang diterima, itu pasti harganya jauh lebih mahal, bisa 3-4 kali lipat daripada yang kelas 3. Tetapi layanannya juga sama, tidak boleh membedakan. Jika kelas 3, dokternya juga harus sama, kelas dokter spesialis. Tetapi mungkin yang membedakan adalah fasilitas ruangan serta obatan yang biasanya memang jauh lebih mahal kalau dari kelas VIP. Meskipun sama-sama dengan menggunakan obat yang generik, tetapi mungkin fasilitas ruangannya ber-AC, lebih luas, ada ruang tunggu keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya harus semua berorientasi pada pasien dan memiliki kesempatan yang sama dan hak yang sama untuk dari aspek keamanan. Kemudian tadi ya, service delivery, tadi sudah saya jelaskan. Dan pada akhirnya perlu adanya komunikasi dari para PR atau personal relationship PR. Jadi yang PR itu seperti bidang komunikasi ya, yang biasanya akan menjelaskan kepada para pengguna sehingga penggunanya tidak kaget. Nah, dari 5 dimensi sini ya, juga harus ada gap yang berwarna pink tua terkait dari aspek customer. Jadi, customer itu harus bisa menerima apa yang dikomunikasikan terkait dengan layanan, obatan, dan biaya. Yang kedua, apa yang telah diterima oleh pasien itu sesuai ekspektasi. Jangan sampai sudah bayar mahal, ternyata layanannya tidak sesuai, maka dapat menyebabkan ketidakpuasan. Nah, dari 5 dimensi terkait dengan kualitas layanan, itu harus minimal ada aspek tangible, empathy, assurance, responsiveness, and reliability. Nah, jadi kita harus tanggap, harus merasa iba, harus dapat merasa dipercaya, harus responsnya cepat, serta dapat bertanggung jawab. Nah, itu merupakan dari 5 response yang sering kita gunakan dalam mengukur service quality atau serve quality to measure services quality. Jadi, untuk mengukur suatu kualitas layanan, biasanya menggunakan persepsi dari para pengguna serta sesuai dengan ekspektasi dari para pengguna. Nah, dari 5 dimensi ini paling umum digunakan untuk mengukur aspek kepuasan pasien atau aspek kepuasan pengguna. Oke, ini bisa kalian baca bahwasanya setiap organisasi ya harus memiliki fase kualitas dalam mengukurnya. Tentunya harus memiliki determinan terkait
most difficult task. Jadi layanan yang berkaitan dengan intangible aspek itu harus kita perhatikan, harus melakukan pengukuran terkait dengan produk, kemudian pengukuran kualitas itu tidak hanya mengukur terkait dengan kebutuhan atau tampilan staff saja, tetapi juga keterampilan, kecekatan, responsif, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, bagaimana standar mutu menurut Donna Bedian? Terbagi menjadi 3, yaitu ada standar input, proses, dan output. Nah, sedangkan menurut Deming ada 14. Kalau Donna Bedian ada 3, kalau Bapak Deming menjelaskan ada 4. Ada peningkatan mutu sesuai dengan konsisten, filosofi, ketergantungan, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Oke, kalau Crosby juga ada 14. Ya, kalau di sini terkait dengan komitmen para manajerial atau provider layanan, kemudian ada kelompok mutunya, ada pengukuran, ada biayanya. Nah, kalau si Crosby itu paling umum sering diterapkan di rumah sakit ya. Nah, bagaimana sih jurang triloginya? Nah, jurang triloginya harus memenuhi 3 aspek. Yang pertama ada quality planning. Jadi, ketika suatu provider jasa kesehatan akan meningkatkan mutu, harus ada punya planning. Jadi, planningnya misalnya di era COVID saat ini ya, banyak rumah sakit yang kekurangan tempat tidur, tapi jumlah permintaan sangat tinggi. Sehingga apa planningnya? Membongkar ruangan-ruangan yang memang jarang digunakan. Misalnya ruangan VIP digunakan untuk ruangan atau misalnya ruangan UGD diperluas. Ada satu poli yang memang minat pasiennya itu lebih sedikit, kita merger dengan poli yang lainnya, dan poli itu bisa digunakan sebagai tempat penerimaan pasien COVID. Yang kedua, quality improvement. Jadi, dalam peningkatan mutu itu harus ada quality control. Jadi, jangan sampai mutu pemenuhannya semakin tinggi tetapi tidak terkontrol. Itu tentunya tidak bisa memenuhi aspek quality dalam suatu kualitas. Sehingga planning juga penting, ada kontrol juga perlu, sehingga tadi mencapai mutu suatu layanan, sehingga dapat meningkatkan quality improvement. Oke. Ini ya, jadi quality planning yaitu identifikasi keinginan pelanggan, ada transfer pengetahuan. Kalau quality control harus ada proses pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut. Sedangkan kalau quality improvement itu kualitasnya harus dapat dipertahankan. Nah, bagaimana sih menurut Bapak Katz and Green tahun 97? Ada beberapa filosofi atau tujuan dari performance management. Ada kebijakan yang menjamin terkait dengan dari pengguna, para pekerja, serta tenaga administrasi itu secara strukturnya. Tujuannya apa? Para customer mendapatkan services atau layanan yang baik, para tenaganya mendapatkan praktis atau peningkatan ilmu, serta administrasinya harus memenuhi aspek administratif. Nah, bagaimana prosesnya? Customer dalam mendapatkan layanan itu harus sesuai dengan prosedur, harus ada SOP-nya, harus ada rencana pengobatan. Sedangkan dari aspek tenaga kesehatannya bekerja sesuai dengan SOP, juga harus memperhatikan terkait dengan panduan kerjanya serta development plan. Jadi harus ada pekerjaan dalam jangka panjang, harus terstruktur. Sedangkan dari aspek administratifnya juga harus ada prosedur, ada rencana kerja pedoman kerjanya, serta harus ada proses dalam action. Jadi nggak hanya sebatas pengisian dokumen, tapi dokumennya juga harus dilengkapi. Nah, dari 3 aspek ini tentunya harus ada dalam bentuk informasi dan terdokumentasikan. Sehingga semua layanan yang diberikan kepada pasien itu bisa terukur kualitasnya, mulai dari layanan dari awal sampai pengelolaan rekam medisnya. Yang kedua, dari tenaga kesehatannya harus bisa mengukur terkait dengan kualitas layanan diberikan sesuai dengan standar dan tenaganya juga kompeten. Dari aspek dari administrasinya juga terdokumentasi dengan baik dan benar. Sehingga keseluruhannya dapat menjadi suatu layanan yang terstandar, suatu praktek atau layanan tenaga kesehatan yang sesuai standar, dan juga tentunya dari administratif yang terstandar.
Nah, dari teori dari Deming, Crosby, Katz, dan Juran disimpulkan menjadi 12 konsep utama, yaitu dalam quality improvement harus ada komitmen dari pihak kepemimpinan atau manajemen puncak. Yang kedua, para pimpinan menyusun kerangka kerja. Yang ketiga, harus membuat budaya kerja yang efektif dan efisien. Yang keempat, berfokus pada kepuasan pelanggan, berfokus pada proses, pendekatan tim pada proses ini secara berkelanjutan atau kontinu, harus ada proses pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan atau para pekerjanya, kemudian menyediakan belajar dari praktek serta pembelajaran atau kritik. Kemudian jika perlu melakukan studi banding, perlu melakukan pengukuran, serta melakukan pelaporan secara statistik dan rutin. Dan yang berikutnya harusnya ada pengakuan atau penghargaan dari badan terstandar seperti ISO ataupun badan akreditasi. Dan yang terakhir, segala sesuatunya harus terintegrasi. Jadi dari beberapa teori ini yang paling sering digunakan menjadi 12 konsep utama dimensi mutu. Kemudian bagaimana sih quality improvement dari para prinsipal ya atau stakeholder di sini ya atau stakeholder. Yang pertama berfokus pada visi misi organisasi. Kemudian peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Yang ketiga berorientasi pada pelanggan. Memiliki komitmen yang tetap dalam meningkatkan kualitas, harus memiliki kekuatan, kemudian berkolaborasi dari bidang multidisiplin, kemudian berfokus pada proses, dan yang terakhir harus menggunakan PDCA cycle. Nah, seperti apa sih PDCA cycle? Nanti saya jelaskan. Ada 4 kaidah yang berkaitan dengan mutu. Yang pertama, mutu harus sesuai dengan harapan. Jadi, kalian belajar yang saya kasih tanda merah-merah ya. Mutu berproses pada harapan atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mutu berfokus pada sistem dan proses. Yang ketiga, harus menganalisis suatu proses layanan kesehatan. Dan yang terakhir, harus ada tim. Lalu bagaimana sih terkait dengan variasi prosesnya dan masalah mutunya? Ini bisa kalian pelajari ya. Jadi pada intinya proses itu tidak bisa kita dokumentasikan karena melalui suatu kegiatan. Kemudian dokumentasinya tidak bisa disimpan, yaitu masalah ya. Jadi masalah mutunya itu prosesnya itu tidak dilakukan, jadi karyawannya tidak diberikan pelatihan, kemudian semua kegiatan pengobatan perawatan tidak didokumentasikan, tidak membuat rekam medis, tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab pada tingkat pimpinan, semuanya tidak diikuti. Nah, ini masalah-masalah yang sering kita temui di lapangan. Oleh karena itu, kalian besok kalau kerja di rumah sakit, ingat nih mata kuliah SMM. Ketika ada temuan-temuan seperti ini, silakan diperbaiki. Misalnya, banyak rekam medis yang tidak lengkap. Nah, bagaimana nih peran kalian sebagai PMIK yang sudah mendapatkan mata kuliah sistem manajemen mutu? Harusnya melakukan jemput bola. Jadi, kalau banyak rekam medis yang tidak lengkap, kita datangi nih di masing-masing bangsal. Kita catat bangsal mana yang tidak lengkap. Ya, kita tulis, kita sampaikan di bahan rapat sebagai bahan evaluasi. Nah, tentunya jika itu dilakukan secara berkelanjutan, kan akhirnya lama-lama sadar nih kalau rekam medis harus lengkap. Kalau tidak lengkap bagaimana? Dampaknya banyak. Satu, proses klaim jadi lama. Yang kedua, tidak segera masuk di ruang filing, jadi numpuk pekerjaannya. Nah, itu salah satu upaya dalam tadi ya, pendokumentasian yang tidak baik dan benar. Nah, 3 cara dalam memperbaiki prosesnya harus ada SDCA. Sesuai dengan standar, ada siklus standarisasi, do harus dikerjakan, jadi semua pekerjaan kita harus ada SOP-nya. Yang kedua, pekerjaan nggak boleh ditunda. Oke, nggak boleh ditunda. Yang ketiga, setiap pekerjaan harus dilakukan pengecekan, dan yang ketiga harus ada action. Ya, jadi kegiatan tersebut dilakukan secara kontinu. Sedangkan jika kita pendekatan secara bertahap melalui tim, ya, itu siklusnya adalah PDCA, ada plan, do, study, and act, atau plan, do, check, action. Plan harus ada planning dalam menyusun rencana tim. Yang kedua, pekerjaan timnya adalah teamwork, bukan self-work. Yang ketiga, ada check atau study.
semua kegiatannya harus dilakukan pengecekan, dan yang terakhir dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini saya singgung nih ya, saya singgung dulu. Besok kalau udah mengerjakan KTI, ingat ya, harus ini SDCA, semua penulisan KTI sesuai dengan panduan. Jurnalnya terstandar, tidak boleh plagiat. Plagiat itu sama dengan mencuri. Yang kedua, KTI dikerjakan, bukan diandai-andai, juga tidak rampung-rampung nanti ya. Kemudian yang ketiga ada pengecekan hasil karya atau action. Jadi actionnya itu dikerjakan. Begitu juga dengan perkuliahan kalian. Jadi kalau sudah dikasih bahan, silakan dibaca, jangan cuma diunduh tok. Nanti ujian juga nggak tahu. Akhirnya apa? Ketika ujian kompetensi tidak harus terstandar. Amin, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai semuanya harus kompeten. Oleh karena itu, bagaimana cara kompeten Ibu Ilmi? Harus belajar. Kuncinya cuma satu, membaca, baca, baca. Belajar, 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 belajar. Berhentilah belajar ketika kalian sudah wafat. Oke, selama masih hidup belajar. Oke ya. Oke, perbaikan proses tadi ya, kalau ada action ya, study ya. Jadi ada kalau dulu ASD, sekarang menjadi action plan do study. Jadi alurnya seperti ini. Ya, plan, do, study, action. Jadi planning ya, ada planning dulu. Kalau dulu itu study, do, study, action. Jadi belajar, action. Belajar lagi baru berkelanjutan. Planningnya seperti itu. Itu yang salah. Yang benar adalah harus punya rencana. Kapan kalian akan merampungkan KTI, topiknya apa dirampungkan, dicari jurnal, do langsung mengerjakan di depan laptop atau komputer. Nggak cuma berhayal. Kayaknya besok baru ini. Besok, 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 terus sampai habis waktunya. Kemudian study, belajar itu penting. Ya, action dengan membaca, belajar, diskusi, baru berkelanjutan. Nah, ini baru penyampaian proses yang baik ya. Bagaimana masalah-masalah terkait dengan standar? Satu, banyak yang masih menganggap remeh standar. Standarnya cuma kayak gitu ya di layanannya. Tapi ketika kita besok bekerja, itu nggak gampang loh ya bekerja sesuai dengan standar. Yang kedua, fokusnya masih belum pada pasien. Banyak persyaratan yang hilang. Persyaratan yang tidak rinci. Prosedur tidak valid, tidak semua pelanggan itu diprioritaskan. Kemudian masih biasa bekerja kalau yang dulu seperti ini. Dulu seperti ini. Nah, itu adalah pola pikir yang tidak akan maju. Silakan menjadi trend center, jangan jadi follower ya. Oke. Persyaratan yang saling berbenturan. Yang spesifik bisanya bukan persyaratannya, ya, tetapi adalah kemauan kita dalam suatu peningkatan mutu. Quality improvement process ada value, plan, do, check, action. Ada verify, quality problem exist, assembly a team, jadi membentuk tim, terlokalisasi dan isolated problem, understand the cause of the problem, and establish, jadi mendirikan alasan bagaimana sih kita harus menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi alurnya dari P, plan, do, study, atau act and action. Terus recognize and celebrate. Oke, jadi kalau ini sudah berhasil, silakan kita pertahankan rekognisi dan kita bisa menikmati hasilnya. Nah, bagaimana sih model of improvement? What are we trying to accomplish? Kemudian ya di sini ya ini menurut Bapak Josi ya. How will we know that a change is improvement? Jadi bagaimana kita mengetahui bahwasanya suatu perubahan itu bisa meningkatkan? Ya harus dicoba. Kalau kita tidak mencoba juga tidak akan tahu karena prinsip hidup hanya dua. Do or not. Kalau kita do maka akan ada kemungkinan kita sukses atau fail. Sedangkan kalau not, ya udah jelas kita akan fail. Oke, itu prinsip hidup ya. Kemudian what change can we make that will result is improvement? Apakah dengan perubahan tersebut dapat memberikan kita suatu hasil yang bisa meningkat? Pasti. Kalau kegagalan jangan dianggap suatu kegagalan, cuman adalah langkah sedikit menuju kesuksesan. Jadi kalau kita punya rencana, kita laksanakan, tetapi masih kita lakukan ya, tetapi gagal di sini. Oke, kita perbaiki lagi di sini, kita belajar kesalahannya kemarin apa, kita cari referensi, kurangnya apa, kita perbaiki.
perbaiki, baru kita action. Nah, tentunya setelah kita ngikutin siklus plan, do, check, action atau plan, do, study, action, baru kita bisa rekognisi dan kita celebrate. Nah, itu adalah suatu kunci kesuksesan. Sehingga besok kalau kalian gagal ketika bekerja, misalnya, saya kemarin ditempatkan di bagian coding, ternyata saya masih salah codingnya. Oke, bagaimana caranya? Belajar lagi. Buka lagi buku ICD-10, buka lagi terminologi medisnya, buka lagi ICD-10 volume 2, tanya dosen, tanya teman, buka materi-materinya. Itu bisa meningkatkan improvement knowledge. Dari improvement knowledge itu tentunya akan kita meningkatkan improvement do atau actionnya kita ya. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan kita sesuai dengan standar. Oke, redesign the process. Jadi satu adalah harus ada pemahaman terkait dengan level puncak terkait pada proses. Yang kedua harus ada brand smart. Brand smart itu kita seperti promosi, brainstorming, update ilmu, and fantasi. Baru kita masuk ke dalam proses redesign. Nah, redesign di sini harus kita perlihat ada beberapa faktor terkait dengan layanan, kapabilitas dari SDM-nya, teknologi yang digunakan, serta apakah dengan brand smart itu mungkin atau tidak. SOP-nya bagus, rumah sakitnya bagus, tapi humannya secara personal dia gampang menyerah, nggak mau ikut pelatihan, sama aja. Tidak akan mencapai suatu quality improvement. Teknologinya canggih, SDM-nya nggak mau belajar, juga sama aja, gagal. SDM-nya udah pinter, ya, ada layanannya juga bagus, SDM-nya tidak mendukung, sama saja. Jadi 4 poin ini harus saling bersinambungan supaya bisa tervalidasi terkait dengan proses suatu keberhasilan dimensi improvement. Quality improvement. Bagaimana sih siklus jaminan mutu? Ya, ada pembangunan standar, jadi menciptakan suatu standar. Kemudian ada quality appraisal, jadi standar-standar tersebut diuji coba, baru diakses, compliance, jadi diakses, dikompilasi dulu, baru ada rencana dalam peningkatan kualitas. Nah, dari planning improvement tersebut, baru ada quality action sehingga dapat diimplementasikan. Siklusnya begitu. Jika di sini udah action di sini gagal. Oke, kita belajar lagi kegagalannya apa. Oh, ternyata standarnya ada yang belum lengkap. Kita perbaiki di poin standar. Standarnya sudah bagus, ternyata uji cobanya tidak berhasil. Oke, kita perbaiki lagi. Nah, siklusnya seperti itu. Sama halnya dengan hidup. Gagal di sini, jangan terus menyerah, dicoba lagi. Karena belum tentu ya kalau kita akan menggali berlian, itu ada yang jaraknya segini, ada yang segini, ada yang dalam banget. Semakin dalam biasanya semakin banyak, semakin dangkal biasanya jumlahnya semakin sedikit. Nah, itu prinsip hidup juga ya. Silakan digunakan juga besok ketika bekerja. Lalu model pelayanan kesehatan. Nah, jadi dari model dimensi mutu, ada model pelayanan kesehatan dasar, ada persiapan asesmen, yaitu berupa seminar. Tahap pertamanya adalah pendekatan analisis pada sistem quality. Yang kedua ada supervisi dan ada pendekatan pada tim. Nah, planning, analisis sistem, supervisi, monitoring terkait dengan analisis di atas, baru ada pembentukan tim dan pendekatan tim. Nah, langkah implementasinya yang pertama, harus ada konsep mutu dan kinerja di masing-masing layanan. Yang kedua, kita harus paham terkait dengan model manajemen kinerja. Modelnya seperti apa? Apakah suka model bekerja yang slow kayak di pantai? Harus ada target ataukah harus ada tim? Nah, itu kita harus mempelajari modelnya. Nah, kemudian pada tahapan ketiga harus menyusun struktur perorganisasian kinerja. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akuntabilitas? Siapa yang berperan? Siapa stakeholdernya? Siapa saja komite? Siapa saja yang menjadi sebagai leadership, serta menyusun framework atau tempat kerja. Oke. Berikutnya, setelah ketiga harus membangun dan mengembangkan kesadaran organisasi yang bermutu. Ada identifikasi customer, siapa saja sih customer kita sasarannya, ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Bagaimana meningkatkan lingkup layanannya? Kalau ekonomi ke atas berarti lebih banyak kelas VVIP-nya. Oke ya. Ada prioritas prosesnya, bagaimana kinerjanya, itu juga diperhatikan. Lalu yang keempat, menyusun program pengukuran kinerja, menetapkan threshold, mengumpulkan data serta evaluasi, dan yang terakhir menyusun program peningkatan
kinerja, ada mengkaji kegiatan, dan tentunya dari semua aspek ini perlu adanya sistem manajemen serta sistem pengelolaan. Nggak bisa ini jalan sendiri. Oleh karena itu, yang warna kuning di bawah adalah perlu peran dari top manager dan middle manager. Ini quality yang tadi ya, jadi yang sudah saya jelaskan di awal, itu seperti ini gambarnya. Ada dimensi akses, efektif, efisiensi, safety, continuity, technical competence, amenity, and human relationship. Itu yang sudah saya jelaskan di slide kedua tadi. Oke, selesai untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa.